dengan NIM 21060101099 dan rekan saya Puspa Purnama Haryani dengan NIM 21060100195. Hari ini kita akan berdiskusi tentang apa nih, Gus? Hari ini kita akan berdiskusi proses clearing. Gimana supaya lebih seru, kita ajak teman-teman kita nih. Oke, ayo teman-teman. Kita perkenalan dulu yuk dari sebelah kanan. Halo, perkenalkan nama saya Dewi Lestari dengan NIM 21060100203. Dan kakaknya yang di sebelah kiri. Halo, nama saya Tinggal Repuka dengan NIM 210601009. Oke, untuk mempersingkat waktu, yuk langsung saja kita simak. Di sini kalian ada yang tahu nggak sih definisi clearing dan tujuannya itu untuk apa aja? Aku tahu nih teman-teman, definisi clearing adalah pertukaran harta atas data keuangan elektronik antar rekening clearing yang penyelesaian perhitungannya dilakukan pada waktu tertentu. Dan ada pula nih tujuan clearing teman-teman. Yang pertama untuk memajukan dan memudahkan proses pembayaran bilang. Dan yang kedua itu perhitungan penyelesaian hutang dilakukan dengan mudah, aman, dan efisien. Dan yang ketiga itu salah satu pelayanan bank kepada nasabah. Yang tahu nggak sih manfaat dari clearing itu apa? Aku sedikit tahu nih, Dinda. Manfaat clearing itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu manfaat bagi masyarakat, itu memberi alternatif pembayaran yang efektif, aman, dan juga efisien. Dan yang kedua itu manfaat bagi bank, merupakan salah satu FPT service kepada nasabah menjadi fee-based income. Dan yang terakhir itu manfaat bank sentral, yaitu mengetahui kondisi keuangan suatu bank maupun transaksi yang terjadi di masyarakat. Teman-teman ada yang tahu nggak sih jenis-jenis clearing itu apa? Nah, ada jenis-jenis clearing nih. Jadi sedikit tahu tentang jenis clearing umum. Jenis ini umumnya dipakai dalam warkat perbankan. Adapun proses pelaksanaan maupun pengaturan sistemnya diawasi secara langsung oleh Bank Indonesia sebagai pihak berwenang. Oke, terus mau nambahin nih, itu ada clearing lokal juga. Clearing lokal ini perhitungan warkatnya dilakukan antar bank. Hanya saja ketentuan yang berlaku diatur oleh daerah, seperti yang sudah ditetapkan sejak sebelumnya. Dan yang terakhir itu ada clearing cabang. Clearing cabang merupakan clearing lokal, menjadi salah satu sarana perhitungan utang piutang, surat berharga, atau transfer uang yang secara khusus digunakan oleh bank di daerah tertentu. Contoh clearing, kalian ada yang tahu nggak sih? Aku tahu nih teman-teman contoh clearing. Contoh clearing itu ada 7. Yang pertama itu ada cek, yang kedua ada giant giro, yang ketiga ada nota debit, yang keempat ada nota kredit, yang kelima ada wesel bank untuk transfer, dan yang keenam ada surat bukti untuk transfer, dan yang ketujuh itu ada warkat bank debit lain yang disetujui oleh BI. Ada yang tahu nggak sih bagaimana proses clearing ketika seorang transfer antar bank? Aku tahu sedikit nih, Pus. Yang pertama itu nasabah mengisi form pengiriman dana dengan metode clearing pada bank di mana ia memiliki rekening, misalnya bank A, dan dalam forum tersebut dicantumkan bank lainnya yang dituju, termasuk nomor rekening dan nama pemilik, misalnya bank B, seperti itu. Dan yang kedua, lalu bank A memproses data administratif tersebut, mengurangi saldo pengiriman dan mengajukan permintaan clearing ke bank B pada Bank Indonesia sebagai bank sentral pengatur clearing, seperti itu. Akan menambahkan lagi, selanjutnya Bank Indonesia kemudian memproses data tersebut dan memerintahkan Bank B dan menambahkan saldo kepada nomor rekening yang dituju. Lalu yang terakhir, saldo nasabah yang dituju di bank akan bertambah. Nah, dari sini kalian ada yang tahu nggak sih bagaimana proses clearing ketika seorang mencairkan cek dari bank lain?
Oke, dia sedikit tahu nih ya. Jadi yang pertama itu nasabah membawa cek dan mengisi formulir pencairan cek di bank A, sedangkan cek akan diterbitkan ke bank B. Nah, lalu yang kedua, bank akan memproses dan melakukan clearing pada cek tersebut. Cek dan bukti administrasi lain akan diajukan ke Bank Indonesia. Nah, yang ketiga, Bank Indonesia akan memeriksa dokumen dan meneruskan clearing tersebut kepada penerbit cek atau Bank B. Nah, yang keempat, bank penerbit cek atau Bank B akan memberikan persetujuan dan validasi bahwa cek itu sah dan ada dananya. Dan yang terakhir, mau nambahin nih sedikit. Yang terakhir itu Bank Indonesia akan meneruskan hal di atas kepada Bank A untuk mencairkan dana berupa tunai atau saldo rekening sesuai keinginan nasabah. Sekian video edukasi kami hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.